Hingga Rabu malam antrian pengisian tabung oksigen masih terjadi. Tidak hanya warga, ambulan puskesmas pun turut antri. Inilah suasana di salah satu agen pengisian oksigen di kawasan Minangkabau, Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 membuat kebutuhan akan tabung oksigen meningkat pesat. Sejak kasus COVID-19 di Jakarta melesat, dalam satu hari kebutuhan oksigen bisa mencapai 150 tabung. Udah keliling-keliling, dari Mampang ke sini tadi masih ngantri, akhirnya ke Pramuka juga ngantri. Akhirnya tahunnya udah habis juga, pas ngantri balik lagi ke sini karena kayak stoknya paling banyak di sini. Kisaran harga untuk isi ulang oksigen dari Rp10.000 hingga Rp30.000, dengan catatan pembeli membawa tabung oksigen sendiri. Jika ingin membeli beserta tabung, kisaran harga dimulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Sebagian besar pembeli merupakan keluarga pasien dengan gangguan pernapasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu kebutuhan oksigen di Bandung, Jawa Barat serta Banjarnegara, Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Meningkatnya pemakaian oksigen di masa pandemi membuat stok tabung oksigen menipis. Banyaknya permintaan pengisian ulang tabung oksigen mengakibatkan agen penyedia isi ulang cairan oksigen di Bandung, Jawa Barat kewalahan dengan banyaknya permintaan. Warga rela mengantri untuk mendapatkan isi ulang cairan oksigen di agen isi ulang tabung oksigen di kawasan AH Nasution hingga malam hari. Permintaan isi ulang tabung oksigen mengalami peningkatan hingga mencapai 500 tabung oksigen dalam satu hari. Peningkatan memang sangat tinggi untuk minggu-minggu ini karena keterbatasan oksigen juga. Yang pertama karena kondisi rumah sakit itu juga udah penuh, jadi kebanyakan pasien COVID itu dirumahkan. Jadi kebanyakan orang menggunakan oksigen di rumahnya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID yang menjalani isolasi mandiri, warga harus mondar-mandir ke agen pengisian cairan oksigen hingga 4 kali dalam sehari. Ada keluarga yang kena COVID, terus isolasi mandiri, dia ada yang sesak gitu, beli oksigen sendiri. Warga berharap di tengah melonjaknya permintaan isi ulang tabung oksigen, tak dimanfaatkan oknum penjual tabung oksigen untuk menaikkan harga tidak wajar. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, jumlah pasien COVID yang terus bertambah membuat salah satu rumah sakit di Banjarnegara ini mulai kewalahan menangani pasien COVID-19. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka sempat kewalahan mencari tabung oksigen dan harus mencari hingga luar kota untuk mendapatkan persediaan. Namun kebutuhan oksigen di rumah sakit tetap bisa dipenuhi dengan bantuan dari para penjual ikan dan distributor yang masih memiliki stok tabung oksigen. Untuk oksigen kita sempat memang stoknya sangat tipis, sehari cuma 10 waktu itu, tapi alhamdulillahnya kita langsung dapat bantuan dari penjual ikan, kemudian dari distributor-distributor yang memang masih punya stok. Kita untuk harian masih ada 60 sampai 100 gitu. Minimnya ruang isolasi, pihak rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat karena ruang perawatan di rumah sakit sudah terisi penuh bahkan melebihi kapasitas. Screening memang kalau ruangan isolasi penuh dan bangsal COVID penuh memang untuk transit bagi pasien-pasien COVID. Kapasitas berapa banyak? Ini yang diberikan sekarang 24 oleh polisi. Untuk peningkatan kasus mulai per kapan itu, Dok? Jadi sekitar akhir Mei, ya, awal Juni ini sudah luar biasa setelah terjadi zona merah dan hitam di daerah Pantura. Dalam satu hari, jumlah pasien yang mengantri kisaran 10 hingga 20 orang setiap harinya. Dari Bandung dan Banjarnegara, Ervan David Widodo Waluyo iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, sejumlah pasien COVID-19 terpaksa tidur di lantai karena penuhnya ruang perawatan di RSUD Subang, Jawa Barat. Bahkan sejumlah keluarga lolos mendampingi pasien COVID karena kurangnya tenaga kesehatan. Penuhnya ruangan membuat sejumlah pasien COVID-19 terpaksa dirawat di lantai IGD Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Bahkan anggota keluarga pasien dapat mendampingi pasien dan bisa keluar masuk ruangan. Padahal aturannya pasien COVID-19 tidak boleh didampingi keluarga karena rentan penularan. Longgarnya aturan ini karena jumlah pasien COVID-19 yang tidak sebanding dengan petugas kesehatan. Direktur RSUD Subang mengatakan sejumlah tenaga kerjanya terpapar sehingga harus diisolasi. Penyebabnya karena tempat tidurnya kita penuh, ya, artinya yang tersedia itu penuh dan tenaga kesehatan kita terbatas karena beberapa ada yang isoman, ya, sehingga ada tempat tidur yang kita kosongkan bukan karena tidak diperlukan, tapi tenaga kesehatannya yang untuk melayani di ruangan itu tidak ada. 135 pasien COVID-19 dirawat. Menangani lonjakan ini, Pemkab Subang akan menyiapkan asrama bekas akademik perawatan di samping RSUD Subang. Selain itu, 40% perawat di puskesmas akan melayani pasien COVID dengan gejala ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Sidoarjo membuat rumah sakit menyiapkan tenda darurat. Bahkan pihak rumah sakit memindahkan pemeriksaan pasien ke halaman ruang IGD. Inilah suasana dan kondisi Rumah Sakit Anwar Medika di kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang melonjak beberapa hari terakhir membuat pihak rumah sakit memindahkan ruang pemeriksaan IGD keluar ruangan. Sejumlah pasien IGD terpaksa mendapat pemeriksaan medis di halaman luar IGD. Sementara itu, pihak pengelola rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat di sekitar ruang IGD yang digunakan sebagai ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Rumah sakit Anwar Medika memiliki 138 tempat tidur ruang isolasi khusus dan kini 95% terisi oleh pasien COVID-19. Kami dari rumah sakit kemudian berinisiatif, ini pasien mesti harus dirawat di RIK, sehingga kami menyewa tenda roger itu untuk RIK darurat, untuk mengatasi stagnasi pasien di RIK COVID ini. Mengatasi pasien ini stagnasi di IGD. Semuanya penuh. Jadi kami kita sudah 6 hari ini bor kita sudah 99%, hari ini sudah 100%. Untuk menampung pasien COVID-19 dari luar daerah Sidoarjo, pihak Rumah Sakit Anwar Medika memanfaatkan ruang kosong di bagian radiologi sebagai tempat perawatan pasien sambil menunggu ruang tempat tidur kosong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kabar duka kembali datang dari tenaga kesehatan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang perawat meninggal dunia setelah 10 hari berada di ruang ICU karena COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sosodoro Jati Kusumo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berduka. Salah seorang perawatnya, Angga Pramudia, meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Penghormatan terakhir diberikan rekan seprofesi saat ambulans yang membawa peti jenazah almarhum menuju ke pemakaman. Sebelum meninggal, almarhum perawat Angga Pramudia sempat menjalani perawatan selama 10 hari di ruang ICU COVID-19 rumah sakit tempatnya bertugas. Almarhum perawat berusia 28 tahun ini diduga terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, lonjakan pasien di layanan kesehatan serta meningkatnya kasus COVID-19 menjadi penyebab perawat terpapar COVID-19. Di rumah sakit itu sudah kondisinya sudah parah, ya, termasuk di puskesmas yang kita tidak sadar, tidak menggunakan APD maka akan tertular itu. Dan risikonya adalah pada perawat itu, begitu. Meninggalnya perawat Angga Pramudia semakin menambah jumlah perawat yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 118 orang.
Sementara perawat di Jawa Timur yang dinyatakan positif COVID-19 juga bertambah dengan jumlah mencapai 3.746 orang. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 32 warga Jebres, Solo, Jawa Tengah dikarantina usai liburan ke Malang, Jawa Timur. Puluhan warga dikarantina di Gedung Serbaguna, Kelurahan Jagalan. "32 warga Jebres, Solo, Jawa Tengah, 13 diantaranya anak-anak dikarantina setelah liburan ke Malang, Jawa Timur. Warga dikarantina di Gedung Serbaguna, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga dikarantina oleh Satgas Penanganan COVID-19. Karantina diterapkan karena warga baru saja pulang setelah 3 hari berada di zona merah. Selain itu, penambahan kasus COVID-19 di Kampung Jagalan sudah mencapai 33 warga yang terpapar COVID-19. Ini dipiknikkan, direfreshingkan oleh juragane. Nah, majikannya ke daerah Malang. Sementara Malang itu adalah daerah zona merah. Ya. Jadi kami sepakat dengan Satgas Jogotongo yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat, ada teman-teman relawan Satgas Covid, ada teman-teman Babin Kantipmas, ada teman-teman Babinsa, ada pemangku wilayah Pak Lurah, sepakat bahwa warga yang berpergian sejak 3 hari di Malang ini, sementara kita karantina di Gedung Serbaguna. Nantinya seluruh warga yang dikarantina akan diswab antigen. Jika non-reaktif, maka warga diperbolehkan pulang. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video petugas PMI Kabupaten Tangerang mengevakuasi dan mengangkut pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Korban kemudian dibawa ke tempat pemulasaraan jenazah RSUD Balaraja untuk dimandikan. Dalam video amatir warga ini, tim kemanusiaan dari PMI Kabupaten Tangerang mengevakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumah. Jenazah kemudian dibawa tim PMI dengan menggunakan ambulans ke tempat pemulasaraan RSUD Balaraja untuk dimandikan. Lurah Bojongnangka Dani Herdani membenarkan adanya warga yang meninggal saat isolasi mandiri. Pasien PMI juga mengevakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Di Kelurahan Bojongnangka ini, 2 pasien COVID-19 meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumah setelah sarana fasilitas kesehatan baik rumah sakit, pemerintah maupun swasta serta puskesmas terisi penuh. Kami koordinasi dengan pihak PMI Kabupaten Tangerang. Kemudian jenazah dijemput di pulasara di RSUD Balaraja, kemudian dijemput dengan Dinas Pemakaman Kabupaten Tangerang. Ratusan pemuda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.